kecil aja. Ya, Jangan ganggu, di situ aja gitu. Ya. Tapi saya kira kalau saya melihat itu dari positif side aja ya. Artinya mungkin itu bagian dari jalan karir saya. Karena ya saya perwira yang vokal gitu. Dan sampai sekarang juga begitu. Artinya kalau saya bilang ya, kalau saya bilang enggak, saya bilang enggak aja gitu. Enggak ada urusan itu. Dan buat saya loyalitas itu adalah loyalitas kepada tugas. Jadi apa yang diberikan misi oleh komandan saya akan lakukan. Dan kalau itu tuntas, itulah wujud loyalitas saya itu. Dan saya tidak akan, satu yang saya selalu dengungkan pada anak buah saya, teman saya tidak akan pernah mengkhianati komandan saya. Ya. Dan saya tidak akan pernah mengkhianati teman saya, dan saya tidak akan mengkhianati anak buah saya. Karena ini saya kira penting dalam hidup kita sebagai seorang prajurit. Nah, pada zaman itu memang, ya saya dianggap dekat sama Pak Beni gitu. Pak Beni berantem sama Pak Harto, padahal urusan apa saya sebenarnya dengan Pak Harto? Saya kenal hanya di beliau kasih adi makayah sama saya dulu kan. Tapi sekarang buka luka baru sebenarnya ini. Tapi ya enggak perlulah. Ya mereka nganggap saya terlalu dekat sama Pak Beni, saya perwira profesional, dianggap mereka itu siapa? Ya banyak lah itu. Ya, tapi saya pikir saya bersyukur juga, tanda kutip. Kalau saya mungkin masuk dalam jalur-jalur yang waktu itu, ya mungkin saya kena HAM juga seperti sekarang ini begitu ya. Ya karena saya ditaruh di pendidikan, ya dianggap orang yang berbahaya, ini adalah debenisasi kayak begitu. Ya mungkin Tuhan selamatkan saya ambil positifnya aja. Saya mendengar tiap kali abang mau bicara Beni Gus Dur, dua orang yang merupakan sepertinya orang yang betul-betul merupakan. Ya enggak juga sebenarnya, banyak sih bekas-bekas saya. Pak Wismoyo sebenarnya saya baik sama beliau. Artinya saya bilang sama beliau setelah sekarang pensiun, saya bilang Pak, ya Bapak dulu bicara loyalitas misalnya begitu ya, mesti diwujudkan dengan ucapan gitu. Ya saya susah gitu. Kadang-kadang saya nggak suka juga sama Bapak, saya bilang gitu. Tapi nggak suka bukan berarti tidak loyal, tidak setuju misalnya. Tapi kalau sudah itu menjadi perintah, ya saya akan lakukan gitu, at all cost gitu. Nah itu prinsip itu saya pegang. Dan kalau sudah wujud loyalitas itu menurut saya, ya gimana ya? Bagaimana kita menyelesaikan tugas pokok dengan baik. Dan Pak Wismoyo ngakuin itu. Dan saya bilang sama dia, Pak, sekarang setelah kita pensiun, bagaimanapun saya tetap menghormati Bapak, tidak bisa, apapun gitu. Dan itu saya wujudkan kepada setiap atasan saya. Jadi kalau cost-nya itu jadi misalnya apa begitu, saya nggak ada urusan gitu. Ya. Sebelum kita melakukan break sebentar, TNI, Angkatan Bersenjata, tulang punggung satu negara. Tapi banyak orang yang sekarang terhadap TNI atau apapun yang berseragam mempunyai antipati. Itu tentunya mempunyai alasan. Kita melihat banyak sekali pengamat-pengamat politik, ahli-ahli militer yang bukan militer, membuat analisa-analisa tertentu, tapi belum pernah terjun payung mereka nih. Dan mereka belum pernah lihat peluru ataupun pegang peluru. Abang sebagai seorang jenderal berbintang 4, bisa sedikit mengemukakan apa sih masalah apa yang sedang kita hadapi di bangsa ini? Padahal kita mengetahui tentara, TNI merupakan mereka pelindung kita. Ibaratnya kalau kita di rumah ada penjaga, ada yang jaga rumah kita supaya jangan ada kemasukan maling, jangan kita kena garong, jangan kita dituntut atau mulai dikatakan di blackmail oleh orang. Sementara orang yang kita jaga itu mengatakan, satpam saya ini nggak benar. Mohon maaf, bukan saya mensatpamkan TNI. Problema apa sebetulnya dan bagaimana bisa diatasi masalah ini? Saya lihat begini Pit ya, saya mungkin sedikit perwira yang mengalami proses sekolah dan penugasan yang agak unik gitu. Saya di militer sebagai prajurit yang profesional atau bidang-bidang profesional. Saya kerja, artinya saya gendong ransel. Saya ngalamin bagaimana gendong ransel itu, bagaimana ada tembakan peluru, bagaimana seorang letnan merayap begitu, bagaimana anak buah saya gugur di tim-tim 8 orang satu kali gugur. Saya merasakan semua itu. Saya melihat prajurit itu berdarah-darah, melaksanakan tugas. Mereka nggak tanya, Pit, waktu gugur itu, sebelum merebut ketinggian itu, agama kamu apa, suku kamu apa, enggak. Dia tanya, bagaimana kita ngerebut daerah itu. Nah, kemudian gugur baru kita tahu, ada satu anak buah saya, Ramdhani namanya. Setelah dia gugur, mau dimakamkan, tanya, cari imam Islam. Enggak, agamanya Kristen katanya. Namanya Ramdhani, kan Ramdhani orang Bekasi kebetulan. Lah, sudah Kristen agamanya Pantekosta lagi. Bingung lagi. Lah, artinya apa yang saya katakan? Untuk menyelesaikan tugas itu nggak ada urusan agama, nggak ada urusan suku. Urusannya adalah kualifikasi. Urusannya adalah kemampuan. Urusannya adalah fighting spirit. Nah, di TNI dibentuk itu, dididik.
Saya katakan saya pernah di prajurit profesional, saya pernah jadi duta besar, saya pernah jadi diplomat, saya lihat itu Deplu itu, saya mengerja orang-orang Deplu itu, saya relatif paham lah mengenai Deplu. Bagaimana bernegosiasi dengan negara, saya pahami sebagai duta besar di Singapura. Saya pernah memperindak, Pit. Saya bekerja dengan birokrat di perindak itu. Saya pahami bagaimana dirjen-dirjen itu bekerja. Saya pahami. Sekarang saya pengusaha. Saya pahami bagaimana dulu saya di KKSK. Saya melihat secara makro, policy maker. Sekarang saya pelaksana. Saya lihat bagaimana maling-maling kita itu gitu. Saya merasakan itu. Nah, saya sekarang juga ikut-ikut dikit politik lah, mengamati dari belakang begitu. Nah, jadi maling juga. Oh, enggak lah, Pit. Saya kira itu integritas lah. Kita Tuhan semua kasih rezeki kita. Ya gitu. Ya. Nah, sekarang saya mencoba refleksikan pada pertanyaan Peter tadi sebagai seorang tentara. Saya banding-bandingkan dengan segala hormat saya pada teman-teman di TNI, di sipil itu. Teman-teman di TNI itu jauh lebih disiplin, jauh lebih fokus bekerjanya, jauh lebih ngerem mulutnya begitu. Ini kadang-kadang teman-teman di sipil itu, dengan segala hormat saya maaf ya, jangan tersinggung kalau saya katakan, kadang-kadang belum ada fakta, dia asal ngomong aja gitu loh. Nggak jelas, pokoknya ya, saya kan hanya nyampaikan, saya kan hanya ngeritik begitu. Nah, saya kan nggak perlu cari solusi lah, kalau hanya ngomong begitu saja, ya nggak usah kamu, suruh tip aja begitu. Jadi kritik pada TNI, betul, TNI itu punya kesalahan-kesalahan yang lalu. Tapi itu kan kesalahan-kesalahan kolektif yang dibuat waktu itu. Yang dibuat oleh keadaan. Ya, keadaan yang buat itu. Tapi apakah TNI as institusi mesti dihujat, dihukum terus? Kan nggak juga. Sebagian pelaku-pelaku itu kan sudah fading away, sudah pergilah. Nah sekarang yang muda-muda ini gitu, misalnya. Apakah tindakan-tindakan itu dahulu itu memang dimaksudkan untuk kepentingannya sendiri, atau memang kepentingan tugas, atau mungkin juga bisa menjadi salah mengambil decision atau salah mengevaluasi situasi? Ya campur lah itu saya kira ya. Ada juga kepentingan. Atau faktor kemanusiaan karena memang. Ya campur aduk lah itu semua ya. Jadi memang nggak bisa juga ya, Pit ya, kalau kita jujur. Seperti peristiwa Priok misalnya. Bagaimana Anda bandingkan situasi Priok sekarang itu dengan nilai-nilai skalanya berbeda lah. Ya saya sedih juga melihat begitu. Kalau Anda pada posisinya siapa nama Srianto, ya kira-kira Anda akan lakukan itu kan Anda membela diri. Seperti Butar-Butar. Butar-Butar lagi maintenance, kok dia nggak tahu peristiwa itu kok. Ya, misalnya gitu. Pak Beni diikut-ikutkan. Pak Beni, saya tahu persis beliau lagi di mana namanya itu, di Bais waktu itu. Pak Tri lagi di situ. Jadi saya nggak ngerti, tapi persepsi, image kan, persepsi udah terbentuk bahwa TNI itu binatang yang busuk begitu. Padahal sebenarnya busuknya apa? Salahnya apa gitu loh. Ya, saya melihat ada perubahan abang mukanya dalam hal mengemukakan masalah ini. Lah, menurut saya kadang-kadang nggak fair gitu. Kasihan mereka prajurit-prajurit itu dihujat, dihukum begitu aja gitu. Padahal orang-orang yang jelas-jelas merusak ekonomi kita, yang korupsi sekian mungkin ratus juta dolar itu pada waktu dulu di dalam keadaan yang di luar. Apa yang terjadi nggak ada? Apa sih gitu loh. Saya bisa cerita dari A sampai Z mengenai itu. Sekarang ini saya bisa bilang siapa itu yang main-main gitu. Tapi kan kita juga nggak bicara ke publik. TNI itu begitu, ya udahlah kita pegang gitu. Di dalam kita omong, di dalam kita perbaiki. Apa yang harus dilakukan? Ya menurut saya keteladanan. Pemimpin harus memberikan keteladanan. Pemimpin harus berani buat keputusan. Nggak bisa pemimpin itu hanya gimana ya, asal ngomong aja. Kalau Anda lakukan, Peter bilang, Hud, lu punya kancing baju harus digini. Ya Anda harus lakukan dulu begitu. Ya, Anda rambut pendek, ya Anda harus lakukan pendek dulu. Saya dulu di prajurit saya, Anda tanya itu Peter. Saya bilang, kamu lari kalah, terjun kalah, nembak kalah, pangkat kalah, modal kau apa? Mesti bisa kita ngomong sebagai komandan. Nah, tapi untuk melakukan itu kau harus latihan keras. Kau harus beri contoh. Anak buahmu tuh respect sama kamu begitu. Di negara pun sama aja. Saya memberikan contoh. Saya sebagai duta besar, saya beri contoh. Tapi apa yang harus dilakukan oleh TNI kita? TNI sudah melakukan, Pit. Ya, tapi bisa melakukan. Tapi bagaimana merubah persepsi